Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak lupa setiap khatib naik ke mimbar berwasiat, mari kita semuanya meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Mari kita semuanya mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, terus dan terus menerus mengumpulkan bekal untuk kita kembali ke alam akhir, untuk kita kembali ke haribaan ilahi Rabbi, untuk kembali pulang ke tempat asal kita. Ingatlah bahwa saat ini ada miliaran orang-orang yang sudah hidup di alam sana, di alam kubur, yang terus meminta dan bermohon kepada Allah untuk dikembalikan lagi ke alam dunia ini, karena mereka menyesal telah meninggalkan amal perbuatan baik yang mereka tinggalkan selama mereka hidup di dunia ini. Saat ini mereka menyesal dan ingin dikembalikan ke dunia ini, sementara kita masih diberikan kesempatan agar penyesalan itu tidak terjadi atau tidak terlalu menyesal. Mari kita semuanya menggunakan waktu yang berharga dan luar biasa ini untuk meningkatkan, menambah dan meningkatkan kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, tidak lama lagi kita akan kedatangan bulan yang mulia, bulan Ramadan, bulan yang sangat diagungkan, bulan yang dimana Allah memberikan banyak sekali anugerah dan keutamaan. Pada zaman para sahabat dahulu, para sahabat demikian sangat mengeluh-elukan dan sangat-sangat mendambakan kedatangan bulan Ramadan. Al-Hafidh Ibnu Rajab menyebutkan satu riwayat yang menunjukkan semangat para sahabat dalam menyambut Ramadan. Ibnu Rajab menyebutkan keterangan dari Mu'alla bin Al-Fadil, ulama tabi'in, yang mengatakan, kanu yad'una Allah Ta'ala sittata ashhur ayyuballighahum Ramadana, yad'unahu sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Mu'alla bin Al-Fadl mengatakan, dulu para sahabat, karena tabi'in ini adalah generasi yang menemui para sahabat, bertemu dengan sahabat namun tidak bertemu dengan kanjeng Nabi. Kata tabi'in ini, dulu para sahabat selama 6 bulan sebelum datang Ramadan, mereka berdoa agar Allah mempertemukan mereka dengan bulan Ramadan. Jadi kalau 6 bulan, kalau kemarin itu, kalau nanti insya Allah Ramadan itu kalau Masehinya di bulan April, berarti para sahabat itu sudah sejak Maret, Februari, Januari, Desember, November, Oktober. Dari sejak bulan Oktober itu sudah minta kepada Allah agar mereka disampaikan kepada bulan Ramadan. Kemudian selama 6 bulan setelah Ramadan, mereka berdoa agar Allah menerima amal mereka selama bulan Ramadan. 6 bulan setelah Ramadan berlalu, selama 6 bulan itu terus mereka meminta agar amaliyah mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang sering diucapkan oleh para sahabat Nabi yang mulia menjelang Ramadan ini diantaranya adalah Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamuhu minni mutaqabbala. Ya Allah, antarkanlah aku hingga sampai bulan Ramadan dan antarkanlah Ramadan kepadaku. Antarkan aku ke bulan Ramadan dan antarkan Ramadan kepadaku. Jadi dari dua sisi, dari dua arah. Dan terimalah amal-amalku di bulan Ramadan. Itulah doa dari para sahabat yang luar biasa menginginkan datangnya bulan Ramadan, dan luar biasa sangat menginginkan ibadah-ibadah yang mereka lakukan selama bulan Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, kita insya Allah dan mudah-mudahan usia kita sampai pada bulan Ramadan 1443 Hijriyah besok, kurang lebih
10 hari lagi atau mungkin 8 hari lagi, kalau kita berikan panjang usia, kita akan menemui bulan Ramadan. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadapi bulan Ramadan tersebut? Yang pertama, hendaklah kita dari sekarang berpikir positif terhadap kedatangan bulan Ramadan tersebut. Berpikir positif. Karena banyak orang ketika kedatangan bulan Ramadan itu berpikir negatif. Salah satu bukti berpikir mereka adalah berpikir negatif adalah mereka enggan untuk melakukan amaliyah selama bulan Ramadan. Hatta amaliyah puasa sekalipun yang sifatnya itu fardu ain. Banyak kita temui di pinggir-pinggir jalan atau mungkin sahabat atau teman kita yang di bulan Ramadan mereka tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, padahal mereka kelihatan kuat, sehat dan tidak berpenyakit. Tidak ada uzur. Salah satu penyebabnya dalam kacamata khatib adalah karena mereka berpikiran negatif terhadap bulan Ramadan dan amaliyah ibadah yang ada di dalamnya. Berpikiran negatif terhadap ibadah puasa di antaranya. Karena mereka berpikir kalau berpuasa itu selama 14 jam tidak makan, nantinya akan lemes, akan turun stamina, akan turun kinerja, akan turun prestasi kerja, dan seterusnya dan seterusnya. Karena pikiran negatifnya tersebut, maka kemudian mereka memutuskan untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, dan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat keliru dan sangat-sangat salah. Karena menabrak aturan Allah, melanggar aturan Allah, dan pasti Allah akan menimpakan siksa yang teramat sangat pedih. Oleh karena itu, hadirin yang dimuliakan Allah, hal yang pertama harus kita tanamkan kepada diri kita, be positive thinking. Jadilah kita memiliki pemikiran yang positif terhadap bulan Ramadan ini, bahwa kita nanti akan melaksanakan puasa selama 14 jam dalam satu hari. Berpikirlah positif terhadap puasa tadi. Dan sudah terbukti banyak penelitian menyebutkan bahwa berpuasa selama 14 jam mengosongkan perut, mengosongkan usus, itu menyehatkan karena memberikan kesempatan usus untuk beristirahat. Tidak terus-menerus kita suruh untuk bekerja. Kemudian masih banyak lagi hal-hal yang positif yang bisa kita ambil dari ibadah puasa di dalam bulan Ramadan. Intinya adalah berpikirlah positif. Ketika kita ada sedikit gerundel, misalnya aduh puasa lagi, nanti lemes, segeralah kita bertaubat kepada Allah dan mohon, ya Allah berikan kebahagiaan kepadaku, tiupkan kebahagiaan kepadaku karena kedatangannya bulan Ramadan. Ketika kita tidak bahagia, 1 minggu lagi kita akan menemui bulan Ramadan, berdoalah kepada Allah, ya Allah bahagiakan hati ini karena kami akan menemui bulan Ramadan. Yang kedua, tips yang kedua menghadapi bulan Ramadan ini adalah berniatlah kita, merencanakanlah kita untuk mendapatkan sesuatu yang berharga dari amaliyah ibadah selama bulan Ramadan ini. Buatlah sebuah perencanaan. Perencanaan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah planning, adalah sebuah penetapan tujuan dan kemudian penetapan terhadap bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kita bisa tetapkan di bulan Ramadan ini, saya punya cita-cita setelah 1 bulan selesai bulan Ramadan, saya ingin menjadi orang yang memiliki derajat keikhlasan yang tinggi. Misalkan seperti itu cita-cita kita. Cita-cita kita atau tujuan kita atau goal kita selama bulan Ramadan besok. Dan kemudian kita tetapkan langkah-langkah yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang yang ikhlas. Orang ikhlas itu adalah orang yang membersihkan
dirinya dan niatnya dari apapun selain Allah ketika melaksanakan ibadah. Itulah orang ikhlas. Yang di dalam banyak hadis tentang keutamaan ibadah di bulan Ramadan, ikhlas ini diungkapkan dalam ungkapan imanan wahtisaban, karena iman dan pengharap ridha Allah. Hanya ibadah Ramadan, hanya puasa Ramadan, hanya qiyamul lail atau sholat tarawih yang dilakukan dengan imanan wahtisaban, dengan iman dan penuh harap kepada ridha Allah, yang kemudian akan menghasilkan ampunan dari Allah. Maka kemudian kita bisa menetapkan tujuan. Saya menetapkan tujuan selama bulan Ramadan ini, saya ingin luaran dari ibadah Ramadan ini, saya menjadi orang yang ikhlas beribadah hanya untuk Allah. Dan yang ketiga adalah persiapkan dari aspek fisik kita, karena ibadah Ramadan juga ibadah terkait dengan aspek fisik. Karena kita tidak makan selama 14 jam, masih mending kita itu di daerah tropis yang jadwal sholatnya itu tidak berubah secara drastis. Coba kalau misalkan kita tinggal di daerah kutub utara, apalagi ketika kemarin bulan Ramadan itu di bulan Juni, Juli, Agustus, itu puasa itu bisa sampai 18 jam, 19 jam tidak makan. Kita hanya puasa selama 14 jam. Meski demikian, kita harus persiapkan aspek fisik kita agar puasa kita, tidak makan kita, tidak mengurangi stamina kita. Kita tetap kuat untuk melaksanakan ibadah-ibadah lainnya selama kita melaksanakan ibadah puasa selama 30 hari tersebut. Mudah-mudahan persiapan kita, harapan kita, cita-cita kita untuk menyambut bulan Ramadan, termasuk doa kita kepada Allah agar kita ditiupkan oleh Allah rasa bahagia, agar kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk memanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal-maksimalnya kesempatan Ramadan yang akan datang ini. Mudah-mudahan doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.